Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh, Bapak Amiruddin. Yang terhormat Bapak PJ Sekda Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Geshi Kampung Stui, Ketua BKM Masjid Taqwa Kampung Stui. Yang kami muliakan Ustadz penceramah dan jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang telah berhadir di Masjid Taqwa Kampung Stui ini. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh beserta jajaran di Masjid Kampung Stui, Masjid Taqwa Kampung Stui ini. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Geshi Kampung Stui kepada Bapak Geshi, Bapak Teguh Amiruddin, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana dengan kudrah dan iradah Allah oleh Allah memberikan kita umur panjang dan memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini. Selawat beriring salam tak lupa juga kita sanjung sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah pada jalan yang Islamiyah. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh dan seluruh OPD dan rombongan Safari Ramadan, insyaallah pada malam ini malam ke-7. Dan juga yang kami hormati para jamaah muslim muslimat yang telah berhadir. Bapak Ibu yang kami muliakan, selamat datang Bapak PJ. Kebetulan nama kita sama Pak Amiruddin juga. Maka dalam hal ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah 2 tahun lebih kami tolak Pak, karena keadaan tempat kami yang sangat kacau balau gitu. Yang dulu kita pakai di depan ini, maka kami di tahun kemarin kita tolak untuk hadir tim Safari Ramadan. Alhamdulillah di tahun ini sudah kita buka sebelah utara, sebelah selatan dan sebelah barat. Insyaallah Pak, doa kita, target kita bulan haji nanti kita udah bisa gunakan semua. Alhamdulillah juga kita telah mendapat bantuan hari itu dari Kota Banda Aceh 900 juta Pak. Semoga disusul kembali banyak lainnya. Di sini kami tahu Pak keadaan Kota Banda Aceh saat ini, apalagi kita mempersiapkan pilkada ke depannya. Maka dalam hal ini karena mengingat ada ayat Allah ya, berikanlah sedekah itu baik dalam keadaan lapang dan susah. Kami mengharapkan sangat kepada Bapak Wali Kota dan seluruh para OPD yang berhadir pada malam ini. Marilah bersama-sama mendoakan, baik memberikan bantuan dalam bentuk material maupun sumbangsih pikiran, dan juga ada rekan-rekan mungkin di luar Aceh baik di Jakarta, mohon diberikan arahan dan petunjuk kepada kami agar pembangunan Masjid Taqwa Kampung Stui ini cepat selesai Pak. Juga salam dari Pak Ketua Pembangunan Pak Yusrizal, ada beliau di belakang Pak, dan juga salam dari Ketua BKM. Semoga harapan kami ini kepada Bapak Wali Kota, doakanlah agar masjid ini kami targetkan kalau bisa dalam 3 tahun ini Pak.
mungkin bisa selesai kita laksanakan. Insya Allah akan kita lakukan pembangunan kubah depan. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya Pak Wali atas ketidaknyamanan. Tadi memperlihatkan, padahal sudah kami setel Pak. Kami setel yang sebaik mungkin, ternyata juga ini bermasalah. Memperlihatkan yang asli Pak. Tidak mau di setel ternyata yang asli. Malam ini di hadapan wali kota mic-nya bermasalah. Juga Bapak bisa mendengar balik kipas cit juga itu menandakan banyak hal yang masih ada kekurangan. Marilah sama-sama kita doakan semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita nikmati aja, kita bersyukur apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Saya akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Usi Kampung Stui, Bapak Tuftu Amiruddin. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh kepada Bapak Amiruddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan sehingga sama-sama dapat hadir di masjid yang agung ini. Malam ini adalah malam yang ke-7 puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melewati 6 hari Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga salawat dan salam mari pula kita limpahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Imam Masjid Masjid Taqwa, kemudian seluruh pengurus masjid beserta BKM-nya, kemudian yang kami hormati Pak Kecik beserta seluruh perangkat kampung, kemudian juga Tuapet, seluruh tokoh masyarakat Kampung Stui yang kami muliakan, kami hormati. Kemudian yang kita hormati Pak Sekda, alhamdulillah hadir. Kemudian juga para asisten, ini saya lihat juga hadir. Para kepala OPD. Kemudian yang kita muliakan bersama, ada Ustadz kita nanti akan memberikan ceramah rohani kepada kita bersama. Kemudian juga Pak Camat, tadi ada Pak Camat ya, serta dengan unsur kecamatan yang hadir pada malam berbahagia ini. Alhamdulillah, pertama sekali kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Keki beserta seluruh perangkat kampung di kampung ini yang telah menyambut kami dengan cukup baik. Dalam kondisi pembangunan yang seperti ini bisa menyambut kami luar biasa. Ini kami yang sampaikan ucapan terima kasih. Kemudian tungku-tungku sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah ini seperti tahun-tahun sebelumnya.
pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan Safari Ramadan. Ini adalah Safari Ramadan yang pertama di tahun ini dan pertama di masjid ini. Mudah-mudahan membawa berkah, terutama untuk kelanjutan pembangunan masjid ini. Tadi Pak Keci ini luar biasa menyampaikan sambutan. Beliau menyampaikan harapan para kita bersama, mudah-mudahan masjid ini cepat selesai. Dan beliau juga menyampaikan memang ada perhatian pemerintah yang sudah kita juga terus nanti berupaya untuk melanjutkan bantuan-bantuan ke depannya. Ya alhamdulillah, bersama-sama kita doakan. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat. Oleh karenanya sudah sepantasnya pemerintah Kota Banda Aceh melakukan safari sekaligus silaturahmi dengan kampung atau kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh. Silaturahmi ini kita berharap dapat memberikan berkah sehingga puasa Ramadan kita sama-sama bisa kita laksanakan dengan penuh hikmah, dengan penuh keberkatan, dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita semua masyarakat Kota Banda Aceh, khususnya di kecamatan ini, terus bersama-sama pemerintah untuk sama-sama kita bangun Banda Aceh ini yang lebih baik lagi. Tadi disampaikan dengan segala keterbatasan, kita memang beberapa waktu yang lalu banyak terjadi persoalan karena keterbatasan. Alhamdulillah dengan dukungan kita bersama, dengan saran Bapak Ibu sekalian, ini persoalan-persoalan sudah dapat kita selesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan kita berharap ke depannya ini semakin baik lagi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, keberkahan Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Mari sama-sama kita jalin silaturahmi yang tidak terputus di antara kita. Mari saling membina, saling mengasihi, saling mengasuh di antara kita. Kita di dalam lingkungan masyarakat saling peduli, saling memperhatikan sesama kita. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah kita bukan hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tetapi juga dapat mendorong Banda Aceh ini bisa lebih baik, bisa lebih makmur untuk kedepannya. Kami selaku pemerintah, saya penjabat hanya sementara. Kedepannya itu akan definitif melalui pilkada. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kedepannya kita jaga persatuan, kita jaga kedamaian, kita jaga kebersamaan. Mudah-mudahan Banda Aceh ini bisa lebih baik lagi. Tadi disampaikan, mudah-mudahan masjid ini dapat didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Alhamdulillah, saya tidak berjanji yang muluk-muluk, tetapi perhatian pemerintah terhadap keagamaan ini terus kami tingkatkan, khususnya pembangunan infrastruktur keagamaan, khususnya masjid dan tempat ibadah, termasuk balai-balai pengajian yang akan terus kita perhatikan dan menjadi prioritas ke depannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu sekalian ini bisa terlaksana. Karena waktu memang sangat terbatas,
Bapak Ibu sekalian, terutama tungku-tungku kaum ibu yang ada di belakang, ini mohon maaf kita tidak bisa saling terbuka karena kondisi yang seperti ini. Ya mudah-mudahan tahun depan ini kami datang kembali ke sini ya, bukan seperti ini, sudah lebih baik lagi. Alhamdulillah, sama-sama kita doakan dan sama-sama kita dukung. Semoga masjid yang kita muliakan ini cepat selesai ya, sebagaimana yang diharapkan. Barangkali demikian sambutan singkat ya, karena waktu malam yang cukup terbatas. Nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Beliau sengaja kami hadirkan malam ini untuk memberikan siraman rohani kepada kita, yang tadi sudah menyampaikan yang akan memberikan yang hikmah-hikmah Ramadan. Pertama ya, kita malam ini memasuki 7 Ramadan, masih ada 23 Ramadan ke depannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita bersama dan dapat kita jalani dengan penuh hikmah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih kurang, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk tetap di depan. Selanjutnya penyerahan bantuan masjid oleh Bapak PJ Wali Kota Banda Aceh kepada BKM Masjid Taqwa Kampung Stui, kepada Bapak Ketua BKM kami persilakan ke depan. Dan selanjutnya didampingi oleh Bapak Gusi Kampung Stui. Juga kami mohon kesediaan Bapak Pejabat Sekda Kota Banda Aceh untuk mendampingi Bapak Wali Kota. Baik, kami persilahkan untuk mengambil tempat semula. Adapun penyerahan bantuan pada malam hari ini yaitu berupa uang tunai sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya juga air mineral, kurma dan ambal sholat. Kita berharap semoga bantuan ini membawa keberkahan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan ceramah Ramadan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Masrul Aidi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Yang kita muliakan dan hormati bersama PJ Wali Kota Banda Aceh Bapak Amiruddin beserta rombongan. Kalau tadi Pak PJ sama nama dengan Pak Wali, kami sama jabatan sebagai Wali Kota Aceh. Yang saya muliakan dan saya hormati hadirin dan hadirat jemaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturahmi, mendapat kunjungan dari rombongan Safari Ramadan tim pemerintah Kota Banda Aceh. Lengkap semua perangkatnya, sudah pasti camatnya Baitur Rahman. Camat Baitur Rahman pasti hadir. Yang menyahana hadir camat Baitur Rahman namanya masalah. Sebagai tuan rumah tentu beliau mengawasi agar perjalanan kegiatan acara malam ini berlangsung dengan sukses.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah berada di 7 Ramadan. Dan memang dari sejarah-sejarah yang lalu Pemko Banda Aceh memulai safari dari malam ke-7. Sebab angka 7 itu angka keramat. Hanya orang yang paling baik disebut Aulia 7. Dan orang yang paling jahat pencuri 7. Penyakit yang paling parah itu burung 7. Dan kita di Banda Aceh juga diberkahi ada simpang 7. Banyaklah 7-7-nya. Entah karena persoalan tersebut, secara filosofis pemerintah Kota Banda Aceh sudah beberapa kali pergantian wali kota, tetap dimulai safari pada malam yang ke-7. Dan menarik ketika tadi Bapak PJ menyatakan bahwa sebagai PJ wali kota, jabatan beliau adalah sementara. Mudah-mudahan nanti juga tumbuh kesadaran yang sama kepada wali kota yang definitif. Walaupun definitif tetap sementara juga. Walaupun jabatan mungkin secara definitif 5 tahun, tidak tertutup kemungkinan belum setahun sudah meninggal dunia. Belum sementara. Maka saya teringat dulu di kampung saya di Aceh Selatan. Saya dari ABG, awak belah di Grudai ya. Cuma tinggal di ALS, awak Lembah Selawah, dan kawin ke ABS, awak belah di Selawah. Saya kawin ke PD karena tinggal di Cerkeung, oleh Pak Jokowi sengaja dibangun jalan tol untuk memudahkan pulang pergi dan dibuka gerbang satu di Cerkeung. Madum nangga pakai Pak Jokowi Anda pilih loh. Ketika saya tinggal di sana, ada seorang pengusaha. Untuk ukuran kecamatan beliau sudah populer. Usaha beliau hanya penyulingan minyak nilam. Nama kiosnya itu Dangdang. Dangdang itu bisa bermakna kanabu, dan dalam bahasa Aceh Dangdang itu artinya sementara. Dangdang kaya, Dangdang taik haji, Dangdang mati. Dan luar biasanya, walaupun usaha beliau tidak terlalu mewah dan elit, sedekah beliau itu luar biasa. Ketika saya masih tinggal di Aceh Barat Selatan, hari raya itu di masjid tempat beliau tinggal, ketika dihitung tabung amal hari raya, tetap saja ada yang menitipkan emas. Jadi bukan lagi sumbangan dalam bentuk rupiah 100, 200, sejuta, 2 juta, tetapi sudah dalam bentuk emas 5 mayang, 10 mayang. Bayangkan dikali dengan 3,5 juta ukuran sekarang ini. Tidak ditulis nama, tapi orang tahu siapa beliau. Ini karakteristik kedermawanan. Dan ketika kedermawanan itu kita praktekkan dengan baik, kita akan merasakan hal-hal yang luar biasa. Karena digaransi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak pernah ada sedekah yang mengurangi jumlah harta. Tetap kalau mau kaya, bersedekahlah, dermawanlah. Mungkin untuk ukuran kita di Aceh Besar sangat terkenal popularitas dari Pak Rusli Bintang. Beliau itu menjadi kaya dengan komitmen untuk bersedekah. Komitmen pertama sedekah beliau adalah untuk anak-anak yatim, dan anak yatim pertama yang menjadi komitmen beliau adalah adik-adik kandung beliau sendiri yang sudah menjadi yatim karena orang tuanya meninggal dunia. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa kerabat yang terdekatlah yang paling berhak mendapatkan sedekah dibandingkan orang lain. Setiap kali kita berkeinginan untuk bersedekah, yang teringat simpang jam, simpang 5, bauru dekat. Padahal di samping bantal kita ada yang paling berhak terima sedekah. Bayangkan kalau pagi-pagi begitu mata terbuka, langsung sedekah lambang Soekarno itu kita tempel di keningnya. Mak Purmo gitu dipek bekeneng, yang langsung jaga aku. Itu insya Allah setiap pagi kita akan disambut dengan senyuman. Kiban be Soekarno hatta, Allah. Tapi kita merasa seolah-olah menafkahi istri dan keluarga adalah beban, padahal itu adalah kewajiban, dan kita yakin ibadah yang wajib pahalanya jauh lebih tinggi daripada ibadah yang sunat. Maka ketika masjid ini kita bangun, sudah berjalan 3 tahun lebih kurang, 3 tahun, dan itu luar biasa.
Tapi memang filosofi dari pembangunan masjid gak boleh cepat selesai supaya banyak yang berpahala anak di rumah masjid. Namun ada sebuah anomali akhir-akhir ini, masjid cepat selesai. Dan ketika masjid dikelola dengan baik, masjid menjadi sentra bisnis yang baru. Dulu sekitar 5-10 tahun yang lalu, saat kita berlalu lintas, bermusafir ke timur dan barat, setiap kali terbayang keinginan untuk singgah menunaikan sholat, kita lebih memilih singgah di SPBU daripada di masjid. Karena toiletnya bersih, musallanya bersih, aman. Tapi seiring waktu, sekarang orang sudah mulai memilih ke masjid kembali daripada SPBU. Ketika di arah timur dibangun masjid di Belang Malu, maka ternyata masjid itu menjadi sentra ekonomi yang baru. Terjadi perputaran ekonomi, ada orang yang singgah dan transit, tentu saja sambil menanti waktu ibadat dan selesainya ibadat. Ada istri dan anak-anak yang barangkali tidak ikut sholat, mereka perlu jajan, maka hiduplah kegiatan ekonomi. Dan dari sisi yang kedua, kita di Aceh seharusnya merasa malu sebagai masyarakat, sebab Aceh bersyariat Islam, tetapi pengelolaan masjid kita kalah dari Sumatera Utara. Sudah sekitar 15 tahun yang lalu saya lewat jam 4 subuh singgah di sebuah masjid di Besitang. Entah Besitang, entah Tang Besi ya, di Besitang. Jam 4 subuh BKN masjidnya itu sedang membersihkan masjid sampai ke lokasi parkir tempat sepeda motor istirahat begitu BMAB. Maka ketika kita dari Aceh yang bersyariat Islam lewat ke Sumatera Utara, singgah di masjid-masjid mereka, untuk mencari kapus dan toilet itu harus buka mulut bertanya, di mana kapusnya? Saking bersih dan tidak ada bau dan aroma. Sebaliknya ketika kita kembali ke Aceh, singgah di masjid, mencari kapus dan toilet, tidak perlu membuka mulut, cukup membuka hidung saja. Insya Allah kita akan dibimbing oleh wahyu dari tanah. Maka mudah-mudahan Banda Aceh menjadi pionir dan menjadi contoh pengelolaan masjid yang baik untuk mengangkat reputasi kita orang Aceh, karena Banda Aceh adalah Ummul Qura'nya, ibu kotanya. Maka tidak aneh dan kita bangga ketika pemimpin-pemimpin kota Banda Aceh berkomitmen untuk kemakmuran masjid, untuk pembangunan masjid. Dan yang terakhir, 2006 dan 2007 baru pulang dari Mesir. Saya 2 tahun tersebut safari Ramadan ke Malaysia. Malaysia itu rata-rata bermazhab Syafi'i dan sholat tarawihnya 20 rakaat. Tapi ketika saya datang, setiap bulan Ramadan 10 hari saya didampingi oleh seorang ustadz, boleh disingkat dengan sebutan USA, Ustadz Syahrul Akbar. Dan semua masjid yang kami kunjungi ternyata sholat tarawihnya hanya 8 rakaat. Sampai pada tahun kedua, saya beranikan diri untuk bertanya semi menggugat, Ustaz, Malaysia ini kan mazhab Syafi'i. Iya Ustaz. Dan bukannya mazhab Syafi'i salat tarawih dia 20 rakaat. Iya Ustaz. Tapi kenapa semua masjid yang kita kunjungi tarawih dia itu hanya 8 rakaat? Apa jawaban beliau? Gara-gara Ustaz. Saya tanya kenapa? Macam ni Pak Ustaz. Kami di Malaysia ini tarawih itu tak ada ceramah, tak ada tausiah. Tapi karena Ustaz datang kita buat tausiah. Maka bagi kami kalau tak ada tausiah tarawih 20, tapi kalau ada tausiah tarawih 8 rakaat saja. Jadi gara-garanya udah nujak-jak gitu. Mereka tarawih 8 gara-gara kehadiran saya. Ya, maka malam ini di Masjid Papua kita betul 28. Biasanya 8, tapi karena malam ini ada 3 pembicara tadi, maka malam ini kita tarawih 4 rakaat saja insyaallah. Maka jemaah tidak perlu khawatirnya tersingkat wajib jadwal bedelan ya. Maka saya tidak perpanjang lagi tausiah dan provokasi, jangan sampai nanti tinggal serakaat saja sholat. Ini saya sudah berbicara 11 menit menjelang 12 menit. Jadi karena tadi sumbangan dari Pemko Banda Aceh 12 juta, saya berhenti pada menit yang ke-12. Jadi setiap menit 1 juta rupiah insyaallah. Mudah-mudahan di lantai tahun depan lebih banyak lagi, kita bicara lebih lama lagi insyaallah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar pemimpin-pemimpin kita
di Banda Aceh dan di Aceh diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk memimpin dengan adil, menjadikan masyarakat Banda Aceh dan Aceh secara umum sebagai masyarakat yang makmur dan islami, dan masjid-masjid kita lebih makmur dan lebih semarak di tahun-tahun dan masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.